Kesultanan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam berpengaruh yang berada di Kepulauan Maluku Utara, dengan lokasi tepatnya berada di sebelah barat pantai Pulau Halmahera. Letak Kesultanan Tidore yang strategis menjadikan Tidore sebagai pelabuhan penting dalam dunia perdagangan. Belum lagi ditambah Kepulauan Maluku yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, dengan julukan yang tersematkan yaitu The Spicy Island. Seperti yang diketahui, saat itu rempah-rempah merupakan komoditi utama yang dicari para pedagang, baik yang berasal dari wilayah Nusantara maupun yang berasal dari luar seperti Arab, India, Cina, dan lainnya. Pada tahun 1495 Masehi, ketika Kolano Siriliat memerintah, datanglah seorang alim ulama dari tanah Arab, yakni Syekh Mansur, ke tanah Tidore. Kepada sang raja ia berikan penjelasan mengenai Islam dan kemuliaannya, sehingga sang raja bersama-sama dengan orang-orang besar lainnya di istana tertarik untuk memeluk agama Islam. Maka digantilah nama Kolano menjadi Sultan Jamaluddin. Dengan adanya sosok pemimpin yang beragama Islam, tentu saja membuat proses Islamisasi di Kesultanan Tidore semakin cepat. Didukung juga dengan adanya aktivitas internal kerajaan yang lebih difokuskan untuk membangun madrasah dan masjid sebagai sarana pendidikan dan juga ibadah rakyat. Semenjak Sultan Jamaluddin memeluk agama Islam, proses Islamisasi yang terjadi di kalangan rakyat Tidore menjadi jauh lebih cepat. Akibatnya, banyak rakyat Tidore yang berlomba-lomba untuk masuk ke agama Islam. Kemudian di masa kepemimpinannya juga, perkembangan kesultanan lebih difokuskan untuk pembangunan sekolah-sekolah Islam, seperti madrasah, serta pembangunan masjid-masjid yang merupakan sarana menuntut ilmu. Pada tahun 1512 Masehi, Sultan Jamaluddin wafat. Tahta Kesultanan Tidore diturunkan kepada putranya yang bernama Sultan Mansur pada periode jabatan 1512 hingga 1526 Masehi. Di masa kekuasaan Sultan Mansur, Spanyol datang dan diterima dengan baik oleh sang sultan. Rombongan Spanyol yang datang ke Tidore berusaha untuk menjalin persahabatan dengan penguasa Tidore. Sultan Mansur memberikan izin kepada orang-orang Spanyol untuk menggelar dagangan mereka di pasar. Bahkan, Sultan Mansur berinisiatif untuk mendirikan tempat-tempat dagang bagi bangsa Spanyol. Hubungan dekat yang terjalin antara Spanyol dan Tidore membangkitkan kecemburuan Portugis yang saat itu berada di wilayah Ternate. Kemudian di tahun 1524 Masehi, bangsa Portugis melakukan penyerangan kepada Spanyol yang bertujuan untuk merebut Tidore dari pengaruh Spanyol. Pada tahun 1526 Masehi, Sultan Mansur wafat. Pergantian pemimpin Tidore belum bisa dilakukan lantaran putra mahkota yang berusia masih sangat kecil. Kemudian di tahun 1529 Masehi barulah dilantik putra mahkota yang bernama Amiruddin Iskandar Zulkarnain. Di masa kekuasaan Sultan Zulkarnain terjadi beberapa kali perperangan dengan bangsa Eropa, yaitu Portugis, dan juga dengan tetangga kerajaan yaitu Ternate. Pergolakan demi pergolakan kian terjadi, hingga akhirnya pada tahun 1547 Masehi, Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain meninggal dunia. Pasca wafatnya sang sultan, sudah terjadi 3 kali pergantian kekuasaan, mulai dari Sultan Ki Mansur, Iskandar Sani, dan Gapi Baguna. Pada tahun 1689 Masehi, Tidore dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Sultan Saifuddin.
Di masa inilah Tidore mulai berusaha bangkit dari keterpurukannya. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan sekitar abad 16 hingga 18 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Sultan Nuku dikenal sebagai pemimpin yang cerdik, ulet, berani, dan juga waspada. Diketahui pada masa pemerintahannya, beliau dapat menyatukan Kesultanan Ternate, Tidore, dan juga kerajaan-kerajaan lainnya yang berada di Maluku. Usaha pemersatuan kerajaan-kerajaan di Maluku tersebut bertujuan untuk dapat bersama-sama melawan kekuatan kolonialisme Eropa. Strategi pemersatuan antara Kesultanan Ternate dan juga Tidore yang dilakukan oleh Sultan Nuku menjadi senjata dengan kekuatan yang sangat besar. Dengan adanya kekuatan tersebut, Spanyol dan juga Portugis dapat kalah serta terusir dari tataran Tidore dan juga Ternate. Sama halnya dengan kemunduran di Ternate, Kesultanan Tidore juga mengalami hal yang sama, yaitu strategi adu domba oleh bangsa Eropa, yang tujuannya tidak lain adalah untuk memonopoli Kesultanan Tidore. Meskipun di masa kepemimpinan Sultan Nuku, ia sudah berhasil membangun kekuatan dan persatuan antara Kesultanan Tidore dan juga Kesultanan Ternate. Ia juga sudah berhasil membuat Spanyol dan juga Portugis keluar dari Maluku. Akan tetapi, Tidore harus menghadapi persoalan yang sama lagi dengan bangsa yang berbeda, yakni munculnya kongsi dagang VOC bentukan Belanda yang berhasil menguasai perdagangan rempah di Maluku. Perlawanan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kesultanan di Maluku demi melawan koloni bangsa Eropa, tepatnya Portugis dan juga Spanyol, membuat VOC lebih berhati-hati dalam melancarkan setiap serangan di wilayah Maluku. Karena sikap Belanda yang lebih berhati-hati dalam menghadapi Tidore, membuat setiap strategi VOC menjadi teratur, rapi, dan lebih terkontrol dalam membentuk organisasi yang kuat. Dengan begitu, posisinya sebagai penguasa di Tidore menjadi lebih kuat, sedangkan kekuasaan Tidore semakin melemah, hingga akhirnya runtuh dan tinggal nama.